44. Saat Dion masuk ke dalam kamar, Kayla sudah berbaring di atas ranjang dengan tubuh yang dibalut selimut tebal hingga sebatas leher. Posisi tidurnya membelakangi bagian ranjang yang kosong. Dion mengulas senyum tipis melihat mantan istrinya yang pura-pura tidur, padahal belum 5 menit masuk ke dalam kamar, tapi sudah memejamkan mata. Berjalan santai ke kamar mandi, Dion melewati ranjang begitu saja. Dia membiarkan Kayla untuk tenang sejenak sebelum nanti mengerjainya sampai pucat. Dion sengaja berdeham saat kembali ke kamar. Melirik Kayla yang masih pada posisinya seperti semula. "Kamu pikir aku akan membiarkanmu tidur begitu saja?" Dion mengeraskan suaranya agar didengar jelas oleh Kayla. "Sudah aku katakan, kali ini kamu harus tanggung jawab. Tidak peduli dengan cara pasrah ataupun dipaksa," ujarnya sambil menahan senyum. Perlahan Dion naik ke atas ranjang. Meski kasur itu bergerak, tapi Kayla masih bertahan dengan posisinya. Dia sama sekali tidak merespon, tetap memejamkan mata dan tidak menggerakkan badannya sedikitpun. "Aku hitung sampai 3, kalau kamu belum membuka mata dan berbalik badan, jangan harap baju kamu akan terlepas utuh. Aku akan menariknya sampai robek." Dion bicara santai sembari berbaring menatap punggung Kayla. 1, 2, Dion mengerutkan dahi melihat Kayla yang tak kunjung berbalik badan ke arahnya. Wanita itu sama sekali tidak takut dengan ancamannya. 3, seru Dion tegas. Namun Kayla tetap tidak berbalik badan meski Dion sudah sampai pada hitungan ketiga. "Jadi kamu memang lebih suka dipaksa, Dion bergeser mendekat, tangannya perlahan menarik selimut yang membalut tubuh Kayla. Dia tetap tidak membuka mata meski Dion menarik selimut hingga tubuh Kayla berbalik ke arahnya. Kedua mata Dion membulat sempurna. Dia terlihat kesal mendapati Kayla yang ternyata benar-benar tidur. Sial, geramnya kesal. Niat hati mau mengerjai Kayla, justru malah dia yang merasa dikerjai oleh wanita itu. Bisa-bisanya langsung tidur setelah menempel di kasur. Gumamnya lagi. Dia jadi geram sendiri karena gagal mengerjai Kayla. Arhe, teriak Kayla tepat di depan wajah Dion. Dia setelah itu mendorong dan menendang Dion hingga menjauh dari hadapannya. Dia benar-benar kaget saat membuka mata dan bangun dalam dekapan Dion. Wajahnya saling berhadapan hampir tanpa jarak. "Syahid, apa yang kamu lakukan?" Pekik Dion sembari memegangi paha dan dadanya yang tadi ditendang dan didorong Kayla. "Harusnya aku yang bertanya seperti itu. Kenapa kamu memelukku?" Protes Kayla dengan raut wajah kesal. Dion jadi mencari kesempatan dalam kesempitan. Seenaknya saja memeluknya saat dia dalam keadaan terlelap. "Ini ranjangku, aku bebas memeluk apa saja yang ada di ranjangku." Dengan entengnya Dion memberikan jawaban yang justru membuat Kayla semakin geram padanya. Ya ampun, kenapa semakin hari semakin menjengkelkan. Kayla bergumam pelan sembari beranjak dari ranjang. Sepertinya dia tidak mau melanjutkan perdebatan dengan Dion dan memilih untuk keluar dari kamar. Dion tersenyum meledek melihat Kayla berjalan ke arah pintu. Tidak sabar ingin melihat reaksi Kayla saat menyadari pintu itu tidak bisa dibuka. Seru Kayla dengan mata yang melotot. Dion sudah mengunci pintunya, sedangkan di sana tidak ada kunci yang menggantung. "Di mana kuncinya? Cepat berikan padaku." Kayla berjalan menghampiri Dion yang masih berbaring di ranjang sambil tersenyum puas melihatnya tidak bisa keluar dari kamar. "Siapa suruh tadi malam kamu tidur duluan? Kalau mau kuncinya, ambil saja sendiri," tuturnya. "Aku simpan di sini." Dion menunjuk saku celana pendeknya tepat di depan paha. "Kamu bercanda? Aku tidak mau," tolak Kayla. "Kalau begitu aku akan teriak saja biar papa dengar. Bila perlu aku akan beritahu papa kalau kita bukan lagi suami istri." Ancam Kayla mendapat ancaman seperti itu, Dion langsung turun dari ranjang. Dia menghampiri Kayla dan membekap mulutnya. "Kamu berani mengatakannya?" bisik Dion. Keliam memukul tangan Dion yang membekapnya hingga terlepas. Aku tidak mau berdebat. Cepat berikan kuncinya padaku." "Sudah aku bilang, ambil sendiri kalau mau," jawab Dion. Sembari menghela nafas kasar, Kayla memberanikan diri mendekati Dion. Tanpa ragu mendekap tubuh Dion dengan sebelah tangan, dan satu tangannya lagi berusaha untuk mengambil kunci dari dalam saku celana Dion. Semudah itu Kayla mengambilnya,
karena Dion tak menghindari ataupun mencegah tangan Kayla yang merogoh kantongnya. Dion bahkan diam saja, menatap Kayla yang masih mendekapnya. "Dapat!" seru Kayla. Dia langsung bergegas lari ke arah pintu dan membukanya dengan kunci yang baru saja dia ambil. Dion hanya tersenyum tipis melihat Kayla berlari ke arah pintu dan keluar dari kamar. Sepertinya hati mulai bisa menerima kenyataan. Dion dan Kayla pamit untuk berangkat ke kantor setelah lebih dari 1 minggu mereka tidak ke kantor dan hanya menyelesaikan pekerjaan di rumah. Keduanya keluar bersamaan dari apartemen. Kayla memilih menjaga jarak beberapa langkah di belakang Dion. "Kayla!" Suara itu membuat Kayla menghentikan langkah, begitu juga dengan Dion. Keduanya kompak menoleh. Kayla tersenyum kikuk melihat Arkan berjalan menghampirinya. Terakhir Arkan datang ke apartemen saat hari kedua Papa Surya dirawat. Kayla sudah bilang pada Arkan kalau saat itu dia tidak akan ke kantor untuk 1 minggu ke depan. Dan setelah 1 minggu tidak datang, kini Arkan muncul lagi di hadapannya. Tentu saja untuk mengantarnya berangkat ke kantor. "Harusnya bilang padaku kalau hari ini kamu berangkat, untung saja aku tidak telat datang ke sini," ujar Arkan sembari berjalan mendekati Kayla. "Maaf kamu ingin membuat Papa curiga karena melihatmu diantar jemput laki-laki lain," potong Dion sewot. "Katakan padanya untuk tidak datang lagi ke sini," tegasnya sembari berlalu begitu saja dari hadapan Kayla. Kayla berdecak kesal mendengar ocehan Dion menatap jengkel ke arahnya karena selalu berbuat dan bicara sesukanya. "Kenapa?" tanya Arkan bingung. "Kalian ada masalah lagi?" Kayla menggeleng pelan. Keduanya lalu bergegas pergi. Kali ini Kayla akan berangkat dengan Arkan untuk terakhir kalinya. Dia terpaksa harus melarang Arkan untuk tidak datang ke apartemen lagi. "Jadi kamu memintaku mundur sebelum memulai," ujar Arkan sembari mengulas senyum yang terlihat kecewa. "Banyak gadis cantik di luar sana yang jauh lebih baik dariku, kamu bisa mendapatkannya," tutur Kayla lirih. Sebenarnya dia juga tidak percaya diri didekati oleh Arkan, walaupun usianya mungkin sama dengannya, tapi Arkan terlihat jauh lebih muda dibanding dirinya yang sudah memiliki Leo. Dia merasa Arkan lebih pantas mendapat wanita yang masih gadis. "Tapi bagaimana kalau aku hanya menginginkanmu?" Arkan menoleh dan memberikan tatapan dalam yang membuat Kayla mengalihkan pandangan ke arah lain. Tatapan matanya yang dipenuhi cinta, membuat Kayla gugup. "Tidak, kamu pantas mendapat wanita yang lebih segalanya dariku. Aku benar-benar minta maaf untuk ini," ucap Kayla tulus. "Terima kasih sudah baik padaku selama ini." Arkan tampak diam saja, terus bungkam sampai berhenti di depan kantor Kayla. Hal itu tentu saja membuat Kayla merasa bersalah padanya. Tapi lebih baik memang seperti ini. Karena dia juga tidak pernah berpikir untuk memulai hubungan dengan Arkan. "Terima kasih, hati-hati di jalan," ucap Kayla sebelum keluar dari mobil. Arkan hanya merespon dengan anggukan dan senyum tipis. Dia tentu saja sangat kecewa dengan keputusan Kayla, tapi tidak mungkin juga memaksakan kehendaknya. Bersambung 45. Dion menatap Kayla dari ujung kepala sampai kaki. Riasan wajah dan dress yang dikenakan Kayla menarik perhatian Dion hingga menatapnya tanpa kedip. Rambut panjangnya yang dibuat curly di bagian bawah, membuat penampilan Kayla semakin terlihat anggun dan cantik. Sudah lama Dion tidak melihat Kayla berpenampilan seperti itu. Sejak Kayla memutuskan untuk pergi meninggalkan deheman Kayla membuyarkan lamunan Dion, laki-laki itu langsung mengalihkan pandangan ke arah lain. "Kenapa menatapku seperti itu? Apa ada yang salah?" Kayla jadi melihat dirinya sendiri atas sampai bawah. "Cepat, nanti terlambat," seru Dion ketus. Bukannya menjawab pertanyaan Kayla, dia malah berlalu begitu saja keluar dari kamar. "Ada apa dengannya?" Kayla menggeleng heran. Dia sudah khatam dengan watak Dion yang sering berubah seperti bunglon. Tapi saat Dion bersikap aneh seperti itu, Kayla tetap saja masih merasa heran. Tak mau ambil pusing, Kayla bergegas keluar kamar untuk menyusul Dion. Hari mereka akan menghadiri undangan pesta dari salah satu pemilik perusahaan. Semua pemilik perusahaan dan jajarannya akan ada di pesta itu. Pesta yang diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5. Keluarga Papa Adiguna, termasuk Celina dan Vanu juga turut hadir di sana. Setelah pamit pada Papa Surya dan Leo, keduanya meninggalkan apartemen.
Dion berjalan cepat mendahului Kayla setelah keluar dari apartemennya. Sementara itu Kayla terlihat susah payah mengejar langkah Dion, lantaran memakai high heels dan dress yang menguncup di bagian bawah hingga membuat langkahnya tidak bisa selebar biasanya. "Pelan-pelan Di, aku tidak bisa jalan cepat," pinta Kayla. Wajahnya tentu saja sedikit menahan kesal pada laki-laki itu, yang terlampau cuek sampai tidak menyadari kesulitan orang lain. Dio menghentikan langkah dan berbalik badan, memperhatikan Kayla yang susah payah berjalan cepat untuk menyusulnya. "Siapa suruh pakai sepatu dan dress seperti itu?" cibir Dion acuh. "Lalu aku harus memakai sendal jepit dan celana jeans?" tanya Kayla sewot. Mana mungkin dia tidak menyesuaikan diri dalam berpakaian untuk menghadiri acara besar dan penting seperti itu. Kayla rasa, penampilannya saat ini juga akan jauh di bawah tamu undangan yang lain. "Ide bagus, kenapa tidak seperti itu saja agar tidak menyusahkan?" Dion menjawab enteng. Jawaban yang langsung membuat Kayla melotot kesal. Memang Susan menghadapi Dion. Jika tidak dilawan akan semakin menjadi, tapi saat dilawan pun tak mau kalah. "Kalau begitu aku tidak usah ikut sekalian. Lagi pula aku juga tidak minta diundang," ujarnya sewot. Kayla menghentikan langkah, berniat kembali ke apartemen, tapi Dion berjalan cepat menghampirinya dan mengangkat tubuhnya begitu saja. "Ya ampun, apa yang kamu lakukan Di?" pekik Kayla. Kedua tangannya refleks dikalungkan di leher Dion lantaran takut terjatuh dari gendongannya. "Kau ini benar-benar merepotkan," keluh Dion. Dia berjalan cepat menuju lift. "Kamu sendiri yang membuat dirimu repot, padahal aku hanya memintamu untuk berjalan lebih pelan, memang apa repotnya?" seru Kayla tak mau kalah. "Diam atau kamu mau aku jatuhkan di lantai?" ancam Dion. "Lempar saja sekalian," tantang Kayla. Lama-lama dia geram sendiri menghadapi Dion. "Oh jadi kamu dilempar?" Dion mengulas senyum smirk yang membuat bulu kuduk Kayla meremang. Apalagi lagi melihat tatapan matanya yang terlihat membayangkan sesuatu. Kayla jadi berpikir kalau Dion memikirkan hal yang tidak-tidak padanya. "Baiklah, setelah pulang dari pesta, aku akan melemparmu di atas ranjang," ucapnya dengan senyum yang terlihat puas. "Aku rasa kamu tidak waras Di," cibir Kayla. Dia meminta Dion untuk menurunkannya, namun Dion tidak menggubris ucapannya dan terus menggendongnya sampai di depan mobil Dion. Suasana hening sepanjang perjalanan menuju tempat acara. Mereka saling diam dan Kayla lebih memilih membuang pandangan keluar jendela. Asteris. Ya ampun Kak Dion, kenapa membiarkan tangan wanita cantik menganggur? Celina tiba-tiba datang menghampiri Dion, membuat laki-laki itu menghentikan langkahnya. "Kenapa?" Dion terlihat tidak mengerti dengan teguran Celina. "Kenapa apanya? Kak Dion datang sama Kak Kayla kan? Kenapa jalan sendiri dan membuat Kak Kayla berjalan di belakang?" Celina mengarahkan pandangannya pada Kayla yang tertinggal jauh di belakang Dion. "Harusnya Kak Dion seperti ini." Celina memamerkan tangannya yang sedang digenggam oleh Vano. "Jangan terlalu kaku, coba belajar romantis sedikit saja, biar Kak Kayla mau kembali," ucap Celina sembari mendekatkan wajahnya ke telinga Dion. "Kenapa harus bicara sedekat itu?" tegur Vano. Dia cemburu melihat istrinya hampir bersentuhan dengan Dion. "CKK, cemburuan seperti ini kamu bilang romantis?" cibir Dion setelah melihat Vano protes. "Cemburu itu tanda cinta, tentu saja termasuk dalam kategori romantis." Celina memberikan pembelaan untuk suaminya. "Aku tidak mau tahu," ucap Dion acuh. "Sudah, ayo masuk. Apa pentingnya bicara dengan tembok?" Vano balik mencibir Dion. Dia merangkul pinggang Celina dan mengajaknya masuk ke ballroom. "Kak Kayla kalau tidak kuat lebih baik cari di dalam saja. Banyak yang lebih tampan dan romantis," seru Celina. Dia sengaja bicara seperti itu untuk membuat Dion kesal, tapi entah bagaimana reaksi Dion setelah mendengarnya. Laki-laki itu hanya menatap datar ke arah Kayla yang sudah dekat ke arahnya. "Jangan sengaja jalan lamban," protes Dion. Tiba-tiba saja tatapan matanya berubah kesal. "Sengaja kamu bilang?" Kayla terlihat tak terima. Padahal sejak awal sudah bilang kalau dia tidak bisa jalan cepat mengimbangi langkah Dion yang tidak normal layaknya orang lain. Berjalan seperti mengajak seseorang untuk berlari. "Kalau tidak mau menungguku, jalan saja sendiri." Kayla melengos, berlalu meninggalkan Dion untuk pergi ke ballroom.
Jadi sudah makin berani padaku. Gumam Dion pelan, menatap kesal kepergian Kayla karena selalu menjawab dan menyangkal ucapannya. Kayla terlihat risih masuk ke dalam ballroom. Beberapa pasang mata laki-laki parubaya terlihat tertuju padanya. Tatapan yang menurut Kayla sangat menjijikkan, seperti laki-laki hidung belang. Untuk kesekian kalinya Kayla mengoreksi penampilannya. Dress yang dia pakai lebih tertutup dibanding dengan tamu undangan wanita yang ada di sini. Dress yang melekat di tubuhnya masih memiliki lengan, dan panjang sebatas lutut. Kamu salah berhenti, tiba-tiba seseorang yang dia kenali suaranya, merangkul pundaknya dan membawanya pergi dari tempat Kayla berdiri tadi. Salah berhenti bagaimana? Kening Kayla berkerut menatap Arkan. Saking penasarannya dengan ucapan Arkan, Kayla sampai tidak sadar pundaknya masih dirangkul oleh Arkan meski mereka sudah menghentikan langkah. Mereka hobi menghabiskan waktu dengan wanita. Jawab Arkan, hal seperti itu sudah menjadi rahasia umum. Pengusaha yang kebanyakan uang sering menyewa para wanita untuk memuaskan, walaupun hanya segelintir orang saja. Kayla mengangguk paham. Kamu mau minum? Biar aku ambilkan, tawar Arkan. Makasih, aku akan ambil sendiri kalau haus. Tolak Kayla. Ya ampun, kalian serasi sekali. Puji Celina yang datang menghampiri keduanya sembari menggandeng tangan Vano. Benarkan Kak Dion, mereka sangat cocok. Celina menatap ke arah belakang Arkan dan Kayla, membuat keduanya kompak menoleh bersamaan. Rupanya di sana ada Dion yang sedang berbicara dengan Papa Adiguna, dengan jarak yang cukup dekat. Ucapan Celina hanya ditanggapi tatapan datar oleh Dion, lalu beralih menatap Kayla dan Arkan dengan tajam tanpa bicara apapun. Dasar gengsian, geram Celina lirih. Kayla yang mendengar Celina menggerutu, langsung bertanya padanya. Siapa lagi kalau bukan Kak Dion? Jawabnya sedikit kesal. Rupanya bukan Kayla saja yang dibuat kesal oleh Dion, sepertinya Celina juga sudah dibuat naik darah oleh laki-laki itu. Asteris bersambung. 46. Tak mau memperdulikan dan memikirkan bagaimana sikap Dion padanya, Kayla justru terlihat santai dan nyaman mengobrol dengan Arkan. Sesekali tawa kecil lolos dari bibirnya saat Arkan membahas sesuatu yang lucu. Malam ini Kayla memang terlihat rileks saat berbicara dengan Arkan, tak lagi kaku seperti biasanya. Mungkin karena ingin menghibur diri sendiri yang sejak tadi sudah dibuat kesal oleh Dion saat masih di rumah. Saat sedang asik berbicara, Kayla tidak sengaja menatap ke arah lain dan pandangan matanya beradu dengan William. Sikap santai yang sejak tadi ditunjukkan oleh Kayla, kini berubah tegang. Seketika Kayla menundukkan pandangan, menghindari tatapan mata William yang tajam dan menyeramkan. Kayla tak berpikir akan ada William di sini. Dia tidak ingat kalau sekarang William sudah menetap di Indonesia dan sudah pasti akan menghadiri acara penting ini. Entah kenapa rasa takut saat melihat William tak pernah hilang. Hanya beberapa detik beradu pandangan dengannya saja sudah membuatnya berkeringat. Seketika kenangan buruknya bersama William muncul di ingatan. "Ki, are you okay?" tanya Arkan sembari menyentuh pundak Kayla. Bagaimana Arkan tidak menanyakan hal itu, sedangkan ekspresi dan gelagat Kayla berubah 180 derajat. Aku baik-baik saja," jawab Kayla terbata. "Wajah kamu pucat." Arkan refleks menyentuh pipi Kayla. Terasa dingin namun pelipisnya berkeringat. "Aku mau ke toilet sebentar," pamit Kayla, namun Arkan menahan tangannya. "Tunggu, sebaiknya kamu minum dulu." Arkan mengambil orange juice dari nampan yang sedang dibawa oleh pelayanan, yang tengah berhenti di depannya. Arkan lalu memberikan minuman itu pada Kayla. Kayla menerima minuman itu dan langsung meneguknya hingga habis. Rasa takut membuat tenggorokannya seketika mengering, dia sampai menghabiskan orange juice itu dalam sekali teguk. "Aku tinggal sebentar pamitnya lagi." Kayla meletakkan gelas kosong itu di atas meja, lalu bergegas pergi ke toilet. Dion yang sejak tadi mengawasi gerak-gerik Kayla dan Arkan dari jauh, hanya menatap kepergian Kayla sampai wanita itu tak terlihat lagi dari pandangan matanya. Selama Arkan masih berada di tempatnya, maka tak perlu beranjak untuk mengikuti Kayla. Bisa-bisanya ada laki-laki menyebalkan seperti itu selain kamu sayang. Gumam Celina sambil menatap kesal ke arah Dion. Di depan Kayla saja Dion pura-pura tidak peduli dan cuek, tapi diam-diam mengawasinya saat Kayla sedang bersama Arkan. "Apa maksud kamu? Kenapa menyamakanku dengan si Brenes Asteriska itu?"
Sahut Vano tak terima. Jelas Vano merasa dirinya jauh lebih baik dari siapapun. Karena merasa sudah menjadi suami dan ayah yang baik dengan memberikan seluruh cintanya pada Celina dan anak-anak. Karena dulu kelakuan kamu sama dengan Kak Dion. Memperlakukan wanita seenaknya. Keluh Celina. Ya ampun baby, itu sudah lama berlalu, kenapa masih membahasnya? Vano mendesah kesal. Aku mau ke toilet, ikut tidak? Tanya Vano sembari berkedip menggoda. Kamu bahkan bisa membangun hotel, kenapa mau mengajakku mesum di toilet? Apa uangmu sudah habis? Sahut Celina. Vano langsung terkekeh, istrinya itu memang paling bisa membaca pikirannya. Kayla mencuci muka begitu sampai di toilet. Dia mengatur nafasnya yang memburu akibat rasa takut yang berlebihan. Kayla berpikir akan pulang setelah ini, dia enggan melihat William lagi. Kenapa semakin panas? Kayla mengibaskan kedua tangan di depan wajahnya. Dia baru saja menghilangkan keringat di wajahnya, tapi justru membuatnya semakin gerah. Ya ampun, kenapa ini? Kayla merasakan sesuatu yang bergejolak dalam dirinya. Merasa ada sesuatu yang ingin dia lampiaskan. Semakin lama menyadari bahwa dirinya menginginkan sebuah sentuhan. Benda kenyal dan area intinya bahkan sudah bereaksi. Kenapa jadi begini? Kayla mengambil tas di atas wastafel, dia buru-buru pergi dari toilet. Dalam keadaan seperti ini, rasanya tidak memungkinkan untuk tetap berada di tempat umum. Bro, maaf, ucap Kayla. Tanpa sengaja dia menabrak seseorang begitu keluar dari toilet wanita. Van, Kayla menatap wajah Vano. Rupanya badan tinggi yang dia tabrak adalah Vano. Kenapa kamu? Tanya Vano datar. Dia menatap lekat wajah Kayla yang terlihat aneh. Vano paham betul apa yang sedang dirasakan oleh Kayla hanya dengan menatap wajah dan sorot matanya. Aku, Kayla tak meneruskan ucapannya. Dia justru memandangi wajah Vano, kemudian menelusuri tubuhnya dari atas hingga bawah. Sial, gumam Vano pelan. Dia semakin yakin kalau Kayla sedang terpengaruh obat. Tatapan mata Kayla seperti menginginkannya. Van, panas, ucap Kayla. Siapa yang memberimu minum? Tanya Vano. Kayla menggelengkan kepala, dia bukannya tidak ingat siapa yang memberikannya minum. Tapi dalam keadaan seperti ini, akal sehatnya tak lagi berfungsi. Yang ada di pikiran Kayla hanya ingin menuntaskan hasrat yang terasa begitu menggebu hingga tidak bisa menahannya. Tunggu di sini. Vano bergeser menjauh, dia merogoh ponsel dan menghubungi Celina. Dia menyuruh Celina untuk menyeret Dion ke toilet. Cukup lama menunggu mereka berdua datang. Vano sudah kewalahan melihat tingkah Kayla yang mirip dengan wanita penggoda. Terus menggigit bibir bawahnya, bahkan menggerayangi tubuhnya sendiri. Apa yang terjadi pada Kayla? Tanya Dion sembari mengikuti langkah Celina. Mana aku tahu, suamiku hanya menyuruh Kak Dion untuk melihat Kak Kayla. Celina menjawab ketus. Dia jadi kesal sendiri akibat sikap Dion pada Kayla. Mereka berjalan cepat menuju toilet. Ya ampun Vano, Kak Kayla. Pekik Celina dengan kedua mata yang melotot tajam. Kayla tampak berdiri di depan Vano dengan jarak yang sangat dekat, keduanya terlihat akan berciuman. Lebih tepatnya Kayla yang ingin mencium Vano. Sayang, ini tidak seperti yang kamu lihat. Vano mendorong pundak Kayla agar menjauh. Sejak tadi dia sudah melakukannya berulang kali, tapi Kayla tetap saja mendekat padanya lagi. Kamu pikir aku tidak bisa lihat? Geram Celina. Dia mendekati Vano, langsung mendaratkan pukulan di dada suaminya. Tidak bisa mengajakku mesum di toilet, kamu malah melakukannya dengan Kak Kayla. Setele itu menyuruh aku dan Kak Dion untuk datang agar menjadi penonton. Seru Celina, amarahnya sudah di ujung kepala. Panas melihat Vano dan Kayla sedekat itu. Sayang kamu salah paham. Vano memegangi kedua tangan Celina. Cepat lu bawa Kayla ke kamar hotel. Teriak Vano yang melihat Dion hanya berdiri di tempat dan menatap tajam pada Kayla. Lu yang mesum, kenapa gue yang harus bawa dia ke hotel? Sahut Dion geram. Sialan emang lu, sahut Vano sembari menggandeng tangan Celina dan mendekati Dion. Coba lu lihat, Kayla dalam pengaruh obat perangsang. Kalau bukan lu yang bawa dia ke kamar hotel, terus siapa lagi? Lu mau nyuruh gue manggil Arkan? Omelnya panjang lebar. Udah lu jangan banyak mikir. Cepat bawa dia ke kamar kalau tidak mau sesuatu terjadi pada Kayla. Dosisnya tidak main-main, itu bahaya.
Ujar Vano lagi. Dia sampai mendorong Dion agar menghampiri Kayla. Tanpa pikir panjang, Dion langsung merangkul Kayla dan mengajaknya pergi dari sana. Tolong cari tahu siapa yang memberinya obat itu. Pinta Dion sebelum pergi. Beres. Yang penting lu siapin tenaga buat mengimbangi Kayla. Hati-hati kewalahan. Ledek Vano sembari menepuk pundak Dion. Lu pikir gue lemah? Sahut Dion jengkel. Dia lalu beranjak dari hadapan Celina dan Vano. Sayang, bagaimana kamu bisa tahu kalau Kak Kayla minum obat perangsang? Celina menatap heran. Kamu tidak memperhatikan sikap Kayla yang agresif seperti itu. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan diri. Aku sudah biasa berhadapan dengan wanita yang suka. Vano tidak jadi meneruskan ucapannya karena melihat tatapan tajam Celina. Apa? Seru Celina sembari melotot. Itu dulu sayang, dulu sebelum kita menikah. Jawab Vano mencari aman. Bersambung.